Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya buka dulu dengan bacaan basmalah. Marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat dan masih tetap mematuhi peraturan pemerintah, yaitu physical distancing. Oke, nama saya Khairul Nisa. Saya dari kelompok 96 KKN IKA dari Rumah dan juga mahasiswa Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam semester 7. Baik, materi akan saya sampaikan dengan lama waktu kurang lebih 7 sampai dengan 10 menit. Baiklah, langsung saja beberapa materi bimbingan klasikal, yaitu mengenai bagaimana cara belajar yang efektif selama pandemi COVID-19. Memang rasanya SFH alias School from Home itu sangat membosankan. Tidak apa-apa. Nah, demi mendukung SFH kamu berjalan lancar mengenai cara belajar efektif di rumah, dan biasanya jika tidak sepenuhnya konsentrasi belajar di rumah pasti bikin ngantuk. Betul? Nah, biar kamu nggak gampang ngantuk, yang pertama yaitu tentukan dulu waktunya. Cara belajar efektif di rumah yang pertama ialah kamu harus menentukan waktu atau buat schedule yang mirip seperti di sekolah. Tidak perlu sama persis. Misalnya dengan menerapkan waktu belajar pukul 8 sampai dengan pukul 1, lalu selama 5 jam belajar tersebut bagikan lagi beberapa lama durasi belajar dan jangan lupa waktu istirahat. Contoh nih, jam 8 sampai jam 9 yaitu biologi. Kemudian jam 9 sampai dengan jam 10 kita istirahat terlebih dahulu. Nah, kita lanjutkan lagi jam setengah 10 sampai dengan jam setengah 11 yaitu mata pelajaran bahasa Inggris. Kemudian lanjutkan lagi jam setengah 11 sampai dengan jam 12 yaitu mata pelajaran kimia, dan seterusnya. Nah, dengan menentukan waktu seperti itu, jadwal belajar kamu akan lebih terfokus dan kamu pun jadi nggak ketinggalan. Nah, yang kedua yaitu rapikan dulu meja belajarnya. Setelah menentukan waktu, cara selanjutnya ialah dengan merapikan meja belajar terlebih dahulu. Gimana kamu mau rajin belajar dan semangat kalau meja belajar kamu berantakan? Makanya momen ini pun bisa sekaligus kamu gunakan sebagai ajang bersih-bersih dan membuang benda-benda yang sudah tidak terpakai. Pastikan meja belajar kamu cukup luas dan lenggang supaya kamu bisa belajar dan berkreasi dengan bebas. Nah, sediakan juga tempat sampah di dekat meja belajar. Nah, supaya ada sedikit penyejuk, kamu bisa meletakkan tanaman hias atau akuarium kecil. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu cari tahu cara belajar yang sesuai. Ada yang senang belajar sambil mendengarkan musik, ada yang butuh ketenangan, ada pula yang senang sambil ngemil. Nah, mencari tahu cara belajar yang sesuai dengan kamu, ini bisa menghindari kamu dari kantuk atau rasa malas yang menyerang. Dengan bersantai dan rileks, belajar pun bisa jadi lebih efektif. Namun, pastikan belajar ini tetap bisa membuat kamu on track alias enggak terdistraksi. Kalau kamu malah ingin belajarnya sambil nonton film, itu enggak akan bikin belajar kamu lebih efektif. Keempat, yaitu cari media belajar yang tepat. Selain mendapat materi-materi belajar dari sekolah, selama SFH pun kamu tentu harus tetap membekali diri kamu dengan media belajar seperti Google Classroom, aplikasi belajar online, artikel di internet, dan sebagainya. Selain bisa mendapatkan berbagai materi, di aplikasi belajar online pun bisa kamu akses kapanpun. Di dalamnya terdapat pengajaran oleh para tutor melalui video, rangkuman, dan latihan soal. Tentunya belajar jadi lebih menyenangkan dan tidak akan bikin kamu bosan. Oke, yang kelima yaitu belajar bareng teman. Di zaman yang serba canggih seperti ini, kalau kamu mau belajar bareng teman-teman juga nggak harus dengan ngumpul bareng.
Kamu bisa memanfaatkan beragam aplikasi untuk video call. Dengan belajar bareng teman-teman via video call, mungkin kamu jadi lebih semangat, rasa kantuk dan bosan pun pasti nggak akan ada. Kamu bisa mengajak beberapa teman dan jangan lupa tentukan jadwalnya ya. Nah, yang keenam yaitu minum air putih. Selain menyiapkan tempat, waktu, dan materi pelajaran, kamu juga harus menyiapkan fisik kamu nih supaya bisa tetap fit selama waktu belajar. Untuk itu, jangan lupa sediakan air putih supaya konsentrasi kamu tetap terjaga. Tak hanya itu, untuk konsentrasi rutin minum air putih sebanyak minimal 8 gelas sehari bisa bikin kamu sehat. Nah, kamu bisa menyiapkan air putih di botol air minum yang besar supaya nggak bolak-balik ketika belajar. Nah, yang ketujuh yaitu olahraga. Cara belajar efektif di rumah yang terakhir dan enggak boleh ketinggalan ialah dengan berolahraga. Kamu bisa melakukan olahraga ringan ketika jam istirahat. Nah, cukup dengan pemanasan untuk meregangkan kaki, tangan, leher. Gunanya supaya badan kamu tetap bugar dan otak pun bisa terus on. Kemudian yaitu dengan berolahraga, kamu pun bisa terus semangat selama waktu belajar berlangsung alias nggak bikin ngantuk. Oke, sekian dulu dari saya. Itulah beberapa cara belajar efektif di rumah yang bisa kamu terapkan. Tetap stay di rumah dan jangan lupa kalau memang nggak membutuhkan banget, lebih baik tidak usah keluar rumah. Nah, kesehatan adalah segalanya. Tanpa badan dan jiwa yang sehat, teman-teman tidak akan bisa beraktivitas dengan baik. Tetap semangat dan jangan lupa untuk berdoa dulu agar semuanya baik-baik saja. Terima kasih telah menonton video dari saya. Mohon maaf apabila ada perilaku maupun ucapan dari saya yang salah. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.